Mbak Lena suka meniru Mbak Alvita, berarti Mbak Alvita ini sebagai teladannya Mbak Lena, gitu ya. Nah, teladan itu bisa siapa saja, yang penting dia mencontohkan yang baik-baik. Nah, teladan yang paling baik di muka bumi ini itu adalah Nabi Muhammad. Halo, siapa teladan yang paling baik? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Kalian boleh nggak niru-niru Bu Isti yang baik-baik? Boleh. Niru Pak Wid yang baik-baik boleh? Boleh. Boleh. Tapi teladan yang paling baik itu adalah hanya Nabi Muhammad. Bu Isti, Nabi Muhammad kan laki-laki, aku perempuan. Boleh nggak menjadikan Nabi Muhammad menjadi teladan? Harus. Ya, Nabi Muhammad itu bisa jadi contoh bagi orang laki-laki dan bagi perempuan. Ya, Nabi Muhammad itu diutus Allah ke muka bumi sebagai Nabi dan Rasul, itu sebagai teladan bagi manusia. Ya, Nabi Muhammad itu teladan dalam bertutur kata. Kenapa? Karena sejak kecil Nabi Muhammad itu diasuh oleh seorang wanita yang punya cara berbicara yang sangat sopan. Muhammad lahir, asinya ibunya itu nggak banyak. Kan sedih kan ibunya. Akhirnya asinya itu nggak banyak. Akhirnya Nabi Muhammad nangis terus. Bayi kan kalau nangis kan harusnya kan dikasih asi menang. Tapi ini nggak menang-menang. Kenapa? Karena bayinya nggak kenyang. Air susunya cuma sedikit. Akhirnya sama sang kakek yang bernama Abdul Muthalib tadi, Muhammad kecil, Muhammad bayi digendong, dibawa ke pasar. Mau dijual Bu Isti, mau dibuang ya? Ya tentu tidak kan. Kakeknya sangat-sangat. Dibawa ke pasar, dicari seorang ibu yang juga sedang punya bayi, yang juga sedang punya asi, disuruh nyusun. Bayar. Nah, di sana ada beberapa ibu-ibu yang dia juga sedang punya bayi. Dikasih sama ibu pertama, Bu tolong susuin susu saya, kasihan dia nangis terus. Baiklah, tapi bayarannya 1 juta ya. Duh, pada sang kakeknya nggak punya uang sebanyak itu, nggak jadi, nggak bisa bayar. Kasihkan ibu. Yang kedua, Bu tolong susui cucuku, dia nangis terus. Ya nggak apa-apa, bawa ke sini 1 juta ya. Nggak kuat. Tapi orang yang ketiga yang bernama Halimah, siapa? Halimah. Bu tolong susui cucu saya. Iya Pak, nggak apa-apa. 1 juta ya. Akhirnya diambil lagi anaknya mau pulang. Tapi ibu yang bernama Halimah tadi merasa iba, merasa kasihan melihat ada bayi menangis seperti itu. Akhirnya dipanggil lagi, wahai kakek, sang kakek, bawa ke sini lagi anaknya, cucunya. Biar saya susui gratis. Kenapa? Nggak dibayar dia mau? Karena merasa kasihan melihat ada anak kecil kesusahan, anak kecil nangisnya sampai kasihan loh ya, anak kecil seperti itu ngasih kayak nafasnya tidak begitu. Akhirnya disusui dengan ikhlas, nggak minta bayaran ya. Nah ini harus kalian tiru, kalau menolong orang itu harus ikhlas, tidak selalu harus dibayar. Lah kalau dia punya uang dibayar nggak apa-apa, lah kalau nggak punya uang apa akan kita sia-siakan? Ditutup Mas, itu Faisalnya, fungsinya. Lah kamu anggap nanti kalau keluar ke sini ya. Nah, akhirnya benar. Ketika Halimah, Ibu Halimah siapa tadi namanya? Ketika Ibu Halimah itu menyusui bayi yang namanya Muhammad itu, Halimah tiba-tiba merasa jatuh cinta. Merasa, ya Allah ini lucu sekali, aku pengen merawat dia. Tiba-tiba, padahal tadi itu pengennya itu dibayar, tapi sekarang dia ingin menjadikan bayi ini seperti anaknya. Akhirnya minta izin sama kakeknya, wahai sang kakek, bagaimana kalau bayi ini saya bawa ke desa saya untuk beberapa bulan? Diizinkan nggak?
Muhammad kecil itu tidak tinggal bersama ibunya, tidak tinggal bersama kakeknya, tapi tinggal bersama ibu yang menyusuinya, namanya Halimah. Wanita yang baik hati, yang penuh kasih sayang, penuh keikhlasan, membantu orang. Nah, bersama suaminya sama bayinya sendiri, Halimah pulang bersama rombongan. Ternyata ibu-ibu ini tadi berasal dari satu desa yang itu datang ke untuk mencari pekerjaan dengan cara apa? Menjual air susu. Nah, mereka bertiga pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang, mereka naik keledai. Naik apa? Nah, keledainya Adinta, keledainya Renafa pas pulang itu kehabisan air minum. Akhirnya apa? Keledai mereka berdua ini nggak bisa mengeluarkan air susu. Padahal di perjalanan air susunya itu nanti akan diperas untuk minum yang punya. Tapi gara-gara tadi nggak mau menolong anak kecil yang kesusahan, sama Allah keledainya itu dibikin kehausan, nggak bisa menghasilkan susu lagi. Tapi berbeda sama keledainya Halimah, ya, yang pas berangkat itu nggak bisa mengeluarkan air susu. Tiba-tiba pas pulang Allah izinkan keledainya itu menghasilkan susu yang banyak dan bisa mencukupi teman-temannya yang keledainya macet. Enggak, Aldina, Renafa, suaminya itu minum dari keledainya Halimah. Dan ketika diperes itu nggak habis-habis susunya. Luar biasa. Allah akan membalas kebaikan setiap orang langsung. Allah akan membalas kebaikan seseorang dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi kalau kalian menolong orang, pasti Allah akan menolong kamu sendiri. Di desa Sa'diyah itu tidak ada orang yang ngomong kasar, itu tidak ada. Ngomongnya lembut, sopan santun. Ya, kalau duduk nggak ada yang seperti itu. Duduknya selalu sopan. Ya, sama orang tua menghormati. Nggak nyanyalan. Nah, ternyata Nabi Muhammad itu masuk ke desa Sa'diyah juga ada untungnya. Apa untungnya? Nabi Muhammad bisa belajar tata krama, kesopanan, apa itu bahasa yang sopan itu di desa Sa'diyah. Kalau sejak kecil terbiasa berbahasa lembut, sopan, nanti kira-kira pas besar bisa lembut, bisa sopan enggak? Halo, bisa? Kalau sejak kecil nggak bicara lembut, besar bisa lembut enggak? Bisa. Kalau pas kecil bicaranya kasar, ketika besar bisa lembut enggak? Jangan harap kalau sudah terbiasa ngomong kasar, besar mesti kasar. Ya Mas, makanya sejak kecil, kalian ini masih kecil harus belajar ngomongnya yang sopan, ya Mas Abram, duduknya yang sopan. Kesel Ibu Isti, ditahan, nggak ada 1 jam. Kesel Ibu Isti, ditahan lagi, nggak ada 1 gitu ya. Nah itu kisah Nabi Muhammad, kelahiran Nabi Muhammad.